Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebuah meteorit yang tersusun dari antimateri melayang di alam semesta. Meteorit ini terombang-ambing di ruang semesta yang tak berujung. Selama lebih dari miliaran tahun, ia bukan dari dunia material nyata tempat kita bernaung. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya sampai galaksi spiral berpalang menangkapnya dengan gravitasinya yang kuat. Ia terus melakukan perjalanan di galaksi ini selama puluhan juta tahun, seakan ada yang sengaja menggerakkannya. Rutenya mengarah ke sebuah planet biru. Pada 30 Juni 1908, pukul 07.17 waktu setempat, sebuah meteorit antimateri menghantam bumi. Titik hantamannya dikenal sebagai ledakan Tunguska di dekat sungai Tunguska di Siberia, Rusia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ledakan Tunguska dihubungkan dengan antimateri? Ini bukan karangan atau tambahan dari tim editor Mata Ketiga. Teori ini diterbitkan dalam jurnal Nature pada tahun 1965 dengan judul yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Meteorit di Tunguska tahun 1908 kemungkinan mengandung antimateri. Penulis pertamanya adalah Clyde Cowan. Cowan ini bukan sosok orang biasa. Dia mendapatkan hadiah Nobel Fisika untuk penemuan neutrino. Tentu saja, apa yang dikatakan Cowan hanyalah sebuah asumsi. Judul di artikel tercetak dengan jelas sebaris kata, mungkin mengandung antimateri. Namun artikel Cowan seketika menarik perhatian komunitas ilmiah. Apa sebenarnya yang menyebabkan ledakan Tunguska? Terkait ledakan paling misterius dalam sejarah manusia ini, kita harus mulai dari awal. Penjelasan baru ledakan Tunguska. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1921, seorang mineralog Rusia, Leonid Kulik, ditugaskan untuk menyelidiki semua meteorit yang jatuh di Uni Soviet. Kulik melihat laporan tentang ledakan Tunguska di sebuah koran tua. Surat kabar itu mengatakan bahwa para pelancong yang bepergian melintasi Siberia pernah melihat meteorit yang jatuh saat meledak, tetapi mereka tidak dapat menelitinya dengan cermat karena meteorit itu masih panas membara. Legenda ini menarik perhatian Kulik. 13 tahun telah berlalu sejak ledakan Tunguska pada tahun 1921 ketika itu. Tapi mengapa penyelidikannya baru dimulai saat ini? Ada dua sebab utama. Pertama, situasi politik di Rusia sedang bergejolak. Selama periode itu, masih dalam suasana Perang Dunia Pertama, Revolusi Oktober dan Perang Saudara di Rusia, sehingga tidak sempat melakukan penelitian ilmiah. Sebab kedua adalah faktor yang lebih kritis. Wilayah Tunguska terletak di zona subarktika, sekitar 61 derajat lintang utara, dengan iklimnya yang dingin. Selain beberapa suku nomaden, daerah itu pada dasarnya adalah tanah tak bertuan sejauh ribuan mil. Saat itu stasiun kereta api yang paling dekat dengan lokasi ledakan berjarak lebih dari 700 km. Sangat sulit bagi penyelidik untuk sampai ke sana. Jadi 13 tahun berlalu dan tidak ada yang melakukan penyelidikan. Saat demikian, Kulik pun bertekad untuk menyelidikinya lebih jauh. Sebagai seorang ahli mineral, dia sangat menginginkan meteorit dari luar angkasa. Pada tahun-tahun berikutnya, dia berusaha keras membujuk departemen terkait Uni Soviet mengizinkannya membawa tim ekspedisi ke Tunguska untuk menyelidiki. Dalam sebuah laporan, ia menyebutkan bahwa dengan meneliti komposisi besi nikel meteorit akan sangat membantu ilmuwan Soviet dalam pembuatan senjata. Inilah yang menarik perhatian perwira militer hingga akhirnya permohonan Kulik disetujui. Kulik begitu bersemangat karena mimpinya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Dia ingin menelusuri misteri Tunguska. Pada musim semi tahun 1927, sudah 19 tahun sejak ledakan Tunguska saat itu, tim ekspedisi pimpinan Kulik berangkat ke daerah tersebut. Mereka berangkat dari Saint Petersburg, melintasi pegunungan Ural ke Siberia yang luas, dan mencapai kota terakhir yang berpenghuni Teshut. Kemudian memasuki daerah rawa dengan sungai di mana-mana.
Di wilayah Tunguska pada akhir Maret merupakan musim pencairan gletser. Untaian es turun di sepanjang sungai. Mereka sama sekali tidak bisa menyeberangi sungai. Sampai pada pertengahan April timbunan es baru sepenuhnya mencair. Pria yang berdiri di tepi sungai ini adalah Leonid Kulik. Dia memimpin tim menyusuri sungai demi sungai. Pada 20 Mei ketika itu, akhirnya mereka mencapai lokasi ledakan. Pada saat itu, mereka menghabiskan perjalanan 55 hari penuh sejak berangkat dari Saint Petersburg. Pemandangan di depan mereka seketika terukir dalam benak mereka dan tak terlupakan. Karena film gulung masih merupakan instrumen presisi yang sangat berharga pada waktu itu, sehingga sangat sedikit material yang terawat utuh. Tetapi kita masih dapat melihat pemandangan aneh di daerah Tunguska. Setengah dari bagian atas pohon terbakar, area hutan yang luas roboh oleh gelombang kejut yang sangat kuat. Di sini tidak ada binatang apapun dan menjadi sehamparan alam mati nan angker. Kulik memimpin ekspedisi merangsak lebih dalam. Ketika malam tiba, mereka berkemah di tempat laksana neraka ini. Setidaknya 2 kelompok pemandu lokal menolak menemui Kulik dalam ekspedisi karena mereka percaya itu adalah tempat terkutuk. Mungkin mereka benar. Saat area penjelajahan semakin luas, tim Kulik pun terperangah melihat sekelilingnya. Lingkup ledakannya sangat besar dan tingkat kerusakannya tak terkira. Kemudian Kulik mengarahkan perangkat foto udara hingga akhirnya memastikan area yang terkena dampak. Total lebih dari 2000 km persegi, pohon roboh dan terkarbonisasi. Laporan investigasi Kulik mengejutkan petinggi Soviet. Mereka segera memberi wewenang kepada Kulik untuk melakukan penyelidikan lebih rinci terhadap ledakan Tunguska. Pada tahun 1929, Kulik memasuki wilayah Tunguska untuk kedua kalinya. Kali ini tujuannya jelas, untuk menemukan meteorit idamannya. Jika ledakan Tunguska disebabkan oleh meteorit, mereka seharusnya menemukan serpihan meteorit. Ekspedisi melakukan perjalanan yang sulit di padang rumput. Untuk mencegah agar tidak jatuh ke rawa, mereka mengenakan sepatu kayu besar untuk meningkatkan daya apung. Tak lama kemudian, Kulik akhirnya menemukan pusat ledakan dengan luas belasan kilometer persegi. Saat itu, Kulik melihat fenomena aneh. Banyak pohon di tengahnya masih berdiri tegak, tetapi semuanya gundul, seakan dikuliti. Di titik pusat terdapat sebuah kolam besar. Mereka menduga kolam ini adalah area hantaman meteorit. Demi menemukan meteorit, Kulik pun menggunakan cara yang tak terduga. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengeringkan air kolam. Tetapi dia kecewa karena hanya ada akar pohon. Tidak ada meteorit apapun di bawah kolam yang dikuras hingga kering. Lalu kemana perginya meteorit itu? Pada tahun 1938, demi menemukan meteorit yang hilang itu, Kulik kembali ke Tunguska untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini tetap saja gagal. Meteorit itu seakan lenyap tak membekas. Rencananya Kulik masih ingin melanjutkan penyelidikan, tetapi perang Soviet-Jerman pecah pada tahun 1941. Kulik bergabung dengan tentara merah Soviet terjun ke medan perang melawan Jerman. Sayangnya dia ditangkap selama pertempuran dan meninggal di kamp tawanan perang Jerman di tahun berikutnya. Saat ini, di daerah Tunguska, gubuk yang dibangun Kulik selama ekspedisinya masih ada. Di dalam gubuk itu ada catur yang dibuat oleh Kulik dan anggota timnya. Bermain catur di malam yang panjang dan ekstrim dingin di ujung utara itu adalah cara yang baik untuk menghabiskan waktu senggang. Ia mengingatkan saya pada adegan film The Shawshank Redemption, di mana protagonisnya menjadi pion di penjara. Tampaknya sensasi penelitian ilmiah lapangan kurang lebih mirip dengan penjara. Meskipun Kulik telah meninggal, tapi ia meninggalkan banyak informasi pertama yang berharga untuk generasi mendatang. Di antaranya yang paling penting adalah pohon Tunguska yang terjungkir balikan. Belakangan, para ilmuwan Soviet juga melakukan serangkaian eksperimen. Eksperimen mereka menunjukkan bahwa ledakan itu memang dilakukan di angkasa. Di bawah titik pusat ledakan, pohon itu berdiri tegak.
Kita kilas balik sejenak pada 25 Juli 1946. Militer AS melakukan uji coba nuklir di Atol Bikini, Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Militer AS menamakan operasi tersebut sebagai Operasi Crossroads. Artinya nasib umat manusia berada di persimpangan jalan setelah menguasai senjata nuklir. Ini adalah bom atom yang diledakkan kelima kalinya dalam sejarah. Lebih dari 40.000 orang di lapangan menyaksikan gelombang kejut yang disebabkan oleh eksperimen tersebut. Ini adalah pemandangan yang membuat saya terperangah setiap saat saya menontonnya. Setelah bom nuklir diledakkan di bawah air, gelembung-gelembung udara yang disebabkan oleh bola api tersebut dengan cepat mengatomisasi air laut dan melontarkannya ke angkasa dalam bentuk kubah. 2 juta ton air laut dan pasir laut membentuk dinding laut setinggi 1.800 meter. Gelombang kejut hidrolik supersonik yang dihasilkan di bawah air dapat meluluh lantakan kapal di sekitarnya. 10 kapal perang AS langsung tenggelam, termasuk sebuah kapal induk. Manusia telah melepaskan iblis yang dapat menghancurkan segalanya. Hasil percobaan itu segera tersebar ke Uni Soviet. Para petinggi Soviet pun terkejut mendengarnya. Mereka merasa familiar ketika melihat foto-foto uji coba nuklir yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Bukankah ini sangat mirip dengan pohon yang tumbang pasca ledakan Tunguska? Mungkinkah ada oknum yang meledakkan bom atom di Tunguska? Pada tahun 1950, Soviet kembali mengirim peneliti ke Tunguska. Bagaimanapun harus kita akui dan kagum dengan lubang otak super ilmuwan Soviet. Kali ini mereka bermaksud menemukan bukti ledakan nuklir. Secara logika, sekilas memang terdengar tidak masuk akal. Pasalnya, ilmuwan yang memahami rahasia atom pada tahun 1908 saat ledakan Tunguska itu belum muncul. Bagaimana mungkin lebih dulu membuat bom atom? Tetapi jawaban ilmuwan Soviet justru lebih mencengangkan. Mereka mengatakan bahwa bom atom buatan manusia memang belum diproduksi, tetapi bisa saja alam akan secara otomatis menghasilkan ledakan nuklir dalam kondisi tertentu. Semangat penelitian ilmiah yang menjadikan fiksi ilmiah sebagai sesuatu yang nyata itu memang sesuatu yang luar biasa. Setidaknya 1000 kali lebih baik daripada tidak ada imajinasi sama sekali. Para ilmuwan menggunakan magnet super kuat untuk menemukan zat radioaktif. Partikel magnetit di sebuah sungai terdekat disaring, tetapi setelah sibuk menyisir kemana-mana, mereka tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa ledakan Tunguska bukan ledakan nuklir. Pada tahun 1960, tim ekspedisi Soviet lagi-lagi merangsek ke Tunguska. Kali ini mereka tidak lagi mencari meteorit, karena sama sekali tidak bisa menemukan meteorit. Mereka juga tidak lagi mendeteksi radioaktif karena kadarnya sangat normal, tetapi mereka menemukan sesuatu yang aneh lainnya. Tumbuhan di wilayah Tunguska seakan mengalami mutasi tertentu. Aktivitas kawanan nyamuk di Tunguska juga luar biasa banyaknya ketika itu. Kawanan nyamuk yang haus darah ini seakan tidak sabar lagi mengerubuti kulit orang-orang. Selama kulit tubuh terbuka secelah saja, kawanan nyamuk yang menjengkelkan ini akan seketika menghisap darah mereka. Di sana para ilmuwan menemukan banyak spesimen pohon. Dari tahun 1908, lingkaran pada batang pohon jauh lebih lebar daripada sebelum ledakan. Ini menunjukkan bahwa pohon-pohon tersebut tumbuh mati-matian pasca ledakan. Mengapa? Kita kilas balik lagi ke tahun 1965. Clyde Cowan yang disebutkan di awal video mencetuskan teori yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa ledakan Tunguska mungkin berasal dari dampak meteorit antimateri. Terkait ini, kita harus secara singkat menjelaskan apa itu antimateri. Kita tahu elektron bersesuaian dengan anti-elektron. Proton juga bersesuaian dengan antiproton. Mereka seperti saudara kembar. Salah satu perbedaan antara elektron dan anti-elektron adalah muatan mereka yang berbeda. Elektron bermuatan negatif sedangkan anti-elektron bermuatan positif. Para ilmuwan menyebutnya konjugasi muatan, ditunjukkan huruf C. Hal ini dapat dicontohkan dengan diagram Tai Chi. Sisi kiri gambar pertama adalah ikan putih dengan mata hitam.
Sisi kiri gambar kedua berganti dengan ikan hitam dan mata putih, simetri C. Tetapi naif sekali jika begitu sederhananya membedakan antara materi positif dan negatif. Semua arah dalam koordinat 3 dimensi partikel memiliki satu arah yang berlawanan. Materi positif dan negatif pasti terbalik. Ini disebut transformasi paritas, dilambangkan dengan huruf P. Mari kita gunakan diagram Tai Chi sebagai contoh. Tidak hanya sisi kiri dan kanan, ikan hitam putih harus berubah, tetapi sisi atas dan bawah juga harus dibalik. Hanya ketika sesuai dengan dua kondisi ini, ia baru bisa sepenuhnya termasuk dalam materi positif dan negatif. Fisikawan menyebutnya CP simetri. Sejak awal abad ke-20, para ilmuwan menemukan bahwa tabrakan materi dan antimateri akan menghasilkan energi yang sangat besar, kemudian akan berubah menjadi cahaya. Cahaya ini bukanlah gelombang cahaya tampak, melainkan sinar gamma berenergi tinggi. Mengapa para ilmuwan sangat tertarik dengan hal ini? Karena ini melibatkan rahasia inti materi, yaitu energi. Penguasaan energi oleh manusia secara bertahap semakin dalam. Misalnya mengirim roket ke luar angkasa itu adalah reaksi kimia. Meski reaksi kimia yang paling efisien pun juga hanya melepaskan 1/1000.000 energi yang terperangkap di dalam atom. Bom atom jauh lebih efisien. Energi yang dilepaskan oleh ledakan bom atom adalah 1/1000 energi yang dibatasi oleh atom. Tetapi yang paling menakutkan sekaligus paling efisien adalah pemusnahan materi positif dan negatif. Tabrakan ini dapat melepaskan 100% dari semua energi di dalam atom. Selama 0,5 gram atom anti besi bertabrakan dengan 0,5 gram atom besi, maka total hanya 1 gram massa saja. Itu sudah dapat menghasilkan ledakan sebesar 20.000 ton yang setara dengan ledakan bom atom Nagasaki. Energi ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, para ilmuwan sangat ingin menguasai rahasia antimateri. Di sini ada sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah tumpukan materi positif dan negatif, itu akan memusnahkan dan melepaskan banyak energi. Pernyataan ini adalah hasil pengamatan manusia, bukan sebab, karena tidak ada yang tahu apa sebabnya. Rumus relativitas Einstein ini mengatakan bahwa baik energi maupun massa memiliki nilai yang setara dan dapat diubah menjadi satu sama lain. Energi dan massa dapat dipertukarkan, tetapi mengapa energi menghasilkan cahaya ketika dilepaskan? Apa hubungannya antara cahaya dan materi? Mengapa cahaya dapat menghasilkan pasangan elektron positif dan negatif? Artinya, cahaya dapat menghasilkan materi positif dan negatif. Inilah yang tidak dimengerti oleh siapapun. Jika ada yang bisa menjelaskan ini dengan jelas, 10 hadiah Nobel untuknya pun juga terasa terlalu sedikit. Kita kembali ke ledakan Tunguska. Mungkinkah ledakan Tunguska itu adalah meteorit antimateri yang menghantam bumi? Di sini ada satu buktinya, yaitu fenomena pertumbuhan tanaman abnormal yang ditemukan oleh para ilmuwan Soviet. Bagi teman-teman yang melakukan penelitian pemuliaan tanaman, tahu bahwa radiasi dapat menyebabkan perubahan genetik yang diturunkan. Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tumbuhan untuk suatu tujuan. Metode yang paling umum digunakan adalah mutagen sinar gamma. Penggunaan sinar gamma untuk mengubah DNA tanaman telah banyak digunakan saat ini untuk memutagenisasi varietas tanaman yang bermutasi. Menurut ilmuwan, ada kemungkinan meteorit antimateri menghantam bumi dan menghasilkan sejumlah besar sinar gamma sehingga menyebabkan mutasi tanaman di wilayah Tunguska. Berikut kita survei sejenak di sini. Bagi teman-teman yang berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan ledakan Tunguska itu adalah serangan antimateri di bumi, jangan lupa sertakan huruf A dalam komentarnya. Sebaliknya bagi teman-teman yang menganggap dugaan ini terlalu konyol, tolong sertakan huruf B. Terima kasih. Kita kembali ke topik. Pandangan paling umum tentang ledakan Tunguska itu masih berupa serangan meteorit. Meteorit terutama terdiri dari es dan grafit, kemudian terurai setelah masuk ke atmosfer, sehingga dengan demikian tidak dapat menemukan meteorit tersebut.
Dalam 30 tahun terakhir, tim peneliti dari banyak negara telah melakukan survei lapangan di Tunguska, tetapi ledakan dahsyat itu masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Dan misterinya itu mungkin tidak akan pernah kita temukan jawabannya. Di penghujung video, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata. Mengejar asal mula ledakan Tunguska adalah proses memecahkan teka-teki yang penuh dengan berbagai macam brainstorming atau curah pendapat. Baik itu pencarian meteorit Tunguska oleh Leonid Kulik, atau teori ledakan nuklir alami ilmuwan Soviet hingga teori meteorit antimateri Clyde Keown. Pandangan yang tampaknya berpikiran terbuka ini telah mengilhami pikiran orang-orang, dan jangan pernah menertawakan orang-orang yang berpikiran liar. Imajinasi adalah fungsi otak manusia yang sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa pemikiran inovatif itu berasal dari imajinasi. Penelitian baru menunjukkan bahwa imajinasi suatu hari nanti bahkan dapat merekonstruksi fakta sebenarnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.